Hama penyakit, panen, dan kadang-kadang juga pengolahan panen. Nah, inilah hal yang perlu kita perhatikan dalam usaha tersebut. Karena dalam ini kita lihat di sini, nah kalau kita lihat dari jenis kakao yang banyak seperti dari jenis yang BL50 ini, ini termasuk adalah kepada jenis-jenis Criollo atau jenis. Ya ada dua, ada yang Forestro yang hijau, yang mana ini benar. Nah inilah kondisi yang juga yang banyak beredar ataupun kedua jenis ini yang banyak beredar di Sumatera Barat ini. Nah, termasuk mungkin ada benihnya dari Sulawesi 1, Sulawesi 2, dan juga BL50 dan yang lainnya. Nah, memang ada baru sekarang klon-klon baru yang sedang dicoba juga oleh yang di Jember nih kakao dan juga. Nah, salah ini iklimnya yang kita katakan tadi, Sumatera Barat ini termasuk yang ada, terutama tentu berkaitan dengan suhunya, kelembapan, curah hujan, dan angin. Dan persyaratan lahan juga menyangkut nanti itu adalah karena daerah-daerah sifat tanahnya ini juga penting. Nah, karena yang akan berbeda nantinya yang akan sulit itu apabila lahannya itu atau topografinya itu yang tinggi ataupun miring. Nah, itulah yang menjadi kunci utama dalam pengolahannya. Nah, secara umum pengolahannya ini juga cukup baik, cukup bagus gitu. Nah, mungkin yang pertama kita bisa melihat dari iklimnya. Kenapa iklim ini sangat kakao ini sangat cocok? Kalau kita lihat di awak di Lintau itu Bapak Ibu kan ada yang taring sampai 3 bulan kena. Ada ya. Ada yang 3 bulan. Ada. Ada. Rasanya secara teorinya kok kalau berdasarkan dari Smith Ferguson kecepatan dari orang Lintau dari Tangerang itu termasuk dari iklim dari B disebut. B artinya sangat sesuai untuk tanaman kakao. Nah, kalau karya ada satu, mungkin karena kondisi ini mungkin agak kurang hujan karena memang dari efek El Nino. Tapi ya di Sumatera Barat itu efek El Nino kok tidak lo serupa tegas serupa di Jawa yang kondisi gini dok. Kalau di Jawa itu memang ala 3 bulan tidak ada hujan, ala 2 bulan, bulan Agustus tidak ada hujan yang sama sekali. Sehingga mulai karya rumput pun lah mati lakunya misalnya. Berbeda Jawa, dia ada Bukit Barisan, Taman Nasional Kerinci Sebelat dan apa tersebut, sehingga ada hujan itu ada. Nah, kondisi yang itu yang sangat sesuai yang ada di Lintau itu, sehingga tidak boleh hanya tariang. Nah, ketika ada tariang itu sampai 5 bulan itu, tidak cocok untuk tanaman tahunan. Baik itu untuk kopi, kelapa sawit, kakao, tidak cocok dia untuk tanaman tersebut. Karena tidak ada translokasi ataupun airnya pun kan perlu untuk memetik pupuk yang ada di dalam tanah yang pakai kelapa itu unsur hara esensial
artinya unsur hara makro jo mikro. Ada NPK, NPK. Tambah unsur mikronya C. Peran dari air itu yang untuk mengangkat air pupuk-pupuk yang ada di akar tanam itu bisa dibawa ke batangnya, ke cabang ataupun yang lainnya. Karena itu kadang-kadang awak lupa memangkai tanaman kakao itu. Karena waktu dia syukurnya rancak, palingnya tidak efektif untuk tanaman kakao itu. Karena itu perlu memangkainya. Memangkai itu ada sampai ke situ. Tapi yang ingin anda tekankan di situ adalah bahwa curah hujan itu menjadi penting ya, untuk tanaman kakao. Apalagi kalau kondisinya pada kondisi awak kadang-kadang kan ada mencari ada pola curah hujan kok berbentuk bimodal, artinya dua puncak, artinya siangnya tuh panik, kadang-kadang malamnya tuh hujan. Sehingga hal-hal yang seperti itu untuk tanaman-tanaman tahunan sangat disukainya. Sehingga ada namanya istilahnya panen raya, panen yang puncaknya melebihi dari panen biasa. Itu yang dilakukan sehingga memang produksinya bisa jadi banyak. Nah, itu yang kadang-kadang awak lupa. Cuma kan kadang-kadang awak kan dalam melakukan pemupukan awak kan tak ada, awak kan mampir sebenarnya. Itulah dari alam, tanah awak pula subur, padahal ketika awak panen dari kakao ataupun memangkai itu kan tabau dari kita pupuk-pupuk pun tabau sehingga berkurangnya. Nah, ketika nyukupan tanah ini menjadi faktor pembatas, faktor penghambat. Faktor penghambat sehingga dia tidak bisa untuk tanaman dua kali dan awak menghasilkan nilai ekonomi. Tidak sayang anak kedua yang berikan apa tentu kita memberikan feedback umpan balik kawan untuk menghasilkan. Kira-kira itu kata Pak Dondo. Sehingga hal itu perlu dilakukan. Jadi itu yang menjadi kuncinya. Lalu areal itu sangat cocok untuk bisa menghasilkan nilai ekonomis untuk tanaman dari kandang. Tanamannya yang ketinggiannya itu hanya karena memang tumbuh pada dataran di awal di situ. Minimal cukup karena memang terlalu dan memang untuk tanaman itu memang tidak bisa nyentuh tanaman gitu. Karena perlu membuat parit atau cekungan atau memang ditampe menanam itu agak tinggi dan ke bawahnya agak rendah sehingga tidak air tetap tenang. Sehingga itu akan kawin nanti. Kalau pH-nya 6 sampai 7 itu mungkin ke perhatian awal biasanya di awal-awal membuat itu awal biasanya bagian dolomit atau aqua istilahnya. Jadi dikali dari tanah itu cukup rancak, cukup sesuai dari itu tanaman kakao. Yang penting juga pada tanaman kakao itu ketika awak melakukan itu adalah karena ini termasuk tanaman yang tidak suka panen cahaya matahari langsung. Karena itu yang perlu kalau atau pohon pintu atau naungan. Naungan itu ada yang bersifat sementara, ada yang permanen. Ketika ada sementara itulah yang kadang-kadang bisa mencari banyak naungan atau pisang karena itu akan mempengaruhi naungan. Jadi dari itu berkah seperti tanaman jantung ataupun padi atau apa itu perlu mayoritas atau diberikan dari kalau biji menanam lapangan lain akan memiliki
artinya dari sebelum itu dari sangat pindah ke sekali karena sehingga bisa dijadikan tanda-tanda warnanya yang kuning itu ketika dicampur lah bau ini jalin tangan-tangan dari daya kelas penelitian sehingga jadi sumber kan secara gambar di lataan dia terjadi kok ribuan kok capek berkecambah sehingga yang mudah untuk muncul sehingga lalu lama artinya apa ketika Allah menyiapkan Allah menyiapkan tanah untuk baiknya saya perbandingan tanah satu kandang siham ataupun dengan tanah sendiri dan lebih sehingga untuk tumbuhan itu lebih mudah capek dan karena Allah menyiapkan terlebih dahulu tanah dan sedikit untuk kandangnya kita ini bukan benih ataupun yang dihasilkan nantinya akan mudah ataupun lebih baik karena dengan itu capek berkecamatan betul setelah Allah melakukan hal-hal yang seperti itu kemudian yang kedua ya kadang-kadang kalau memang ada itu diambil dari buah yang bagus yang biasanya 20 sampai 25 setelah itu juga kita bincang yang tadi dari kop atau lendirnya tadi kemudian dicuci dan biaya mungkin kalau memang ada direndam untuk dilangi bakteri ataupun yang ada secara tanaman dari biji di persemaian sampai waktu itu perlu dinamai. Akan itulah tadi semua 1 tahun 2 tahun sebelum tadi awak tanam dulu pohon telingkungnya. Apakah jarak tanam awak 3 kali 3 atau 2 kali 4? Nah biasanya untuk tanah-tanah yang agak miring pasti populasinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jarak yang datar. Dengan tajuk yang tanah yang bisa dilakukan sehingga mudah untuk menyiramnya datar karena tidak sulit nanti dalam mengangkut ataupun memindahkan dari tanaman atau bibit itu ke tikun atau juga tapi setelah ataupun 2 bulan para yang rapik tadi di jalanan atau bisa dipasang yang agak jarang karena memang untuk pembibitan itu biasanya intensitas cahaya selalu sampai waktu pindahan lapangan itu sekitar 50% ada tuh orang menjual paranetnya ini kan ada malih ya. Orang anak bang sagu ataupun orang bio kalau istilah dia masih bio cuma nama badam bio itu lah nggak kayak mencarinya ini untuk atopnya kadang-kadang itu hanya diberlakukan hanya sampai 7.000 setelah itu dibuka diganti parameter yang ada sehingga mudah untuk menyiramnya dan sampai
dilakukan terlindungi dari apa tadi cahaya matahari ini sehingga mudah. Ini tentu yang pertama yang biasa mereka lah jarang memakai itu kita itu menjarang untuk bisa siap dipindahkan ke lapangan semua sampai bulan ke 5 bulan sesuai dengan kriteria dari bibit itu adalah siap laksanakan. Ambon tarwin dulu atau ada pertanyaan dari Bapak Awam? Tarwin. Kebetulan itu dari pemeliharaan ke yang tadi ada bertanam ke 2 gram terpupuk yang ada dan juga bibit yang ada ditutup tanam atau yang dilakukan dalam penyiraman ataupun yang dilakukan. Nah, biasanya yang banyak kalau di contoh kayak belalang ataupun bekicot atau jenis beriko itu yang paling banyak ditemukan ada juga ada serius yang siap untuk dilakukan ataupun dipindahkan ataupun dilakukan penyemprotan. Ini penyiram yang biasa lakukan bibit yang genetik dari biji. Itu yang jarang-jarangan toh dan itu ketika sampai atau di jarangan sehingga memang betul ada penyakit cukup mudah. Harapannya juga biasanya semakin ini ada gambar awal ada apa kan ini ada lap mendalam lubangnya mah apunya itu mungkin dikurangi. Ingin mentekankan kalau bisa untuk penyiraman itu saya barat dari 3 x 3 25% dari seragam. Jadi kok ada dalam penyisipan sampai tanaman kalau tanaman seperti sawit ataupun lainnya tidak boleh dari pemupukkan jumlah biar kau masih bisa 1 tahun itu pada lahan itu pada dua oke ada ribuan ya sehingga seragam ataupun penyiangan itu untuk mencegah terjadinya persaingan jual rumput yang ada terutama di piringan atau di sekitar tajuk dari tanaman kakao tersebut. Itu sangat perlu sekali penyiangan itu karena persaingan itu ada yang di atas tanah ada yang di bawah tanah. Kalau persaingan di atas tanah tadi ketika rumput yang banyak tersebut tidak berdapet masuk ke cahaya matahari. Jadi untuk tanaman kakao itu tidak terlalu rimbun dah. Perlu bahas keseimbangan nanti dari cabang-cabang atau batang ataupun yang dikenal betul istilah itu jorket nanti di tanam kakao yang timbul itu mungkin kalau ada gambarnya itu. Nah itu yang ada keseimbangannya sehingga kebutuhan pupuknya bagus, dia kokoh dan kuat dan juga bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Dalam persaingan itu karena kuncinya adalah air dan arah tadi, itulah yang menyatakan itu perlu bahwa menjaga tidak berkompetisinya rumput atau guma terutama sekali ilalang atau lainnya karena ilalang di samping bijinya petek rendah ini adalah rizomnya yang mengeluarkan alelopatinya yang merusak dari akar dari tanaman atau yang ada di sekitarnya.
Mungkin nanti kalau kamu ada penyakit, aku banyak bapak-bapak ibu kok sandunya kok ahlinya plus kok. Ada maksudnya. Nah, misalnya kalau itu nggak masalah, itu untuk aku nah, tahu. Tapi kalau yang spesifik, saya ibu diskusi. Nah, itu contoh yang baik yang dari persoalannya kan di situ kan ada tiga dari tanaman itu. So, kalau memang ada api, mereka mau kiriman ke apunya itu. PPT itu seperti ke depan di samping yang ada yang itu proyeknya. Nah, cuma itu kan bah yang daun yang orang itu dilatih kemari pertama untuk supaya rumput inado, yang kedua nantinya ke Malapu akan menjadi sebagai bahan organik istilah kita orang sehingga dia bisa menyumbangkan unsur-unsur hara yang ada. Nah, sehingga dia bisa untuk menentukan hasil tanaman itu sendiri sampai ke yang menjadi kunci ke tinggal bara umur tanaman kondisinya umur bara sehingga bara pupuk yang diberikan dari ikan juga pupuk kandang kan mungkin di awal jadi bagus untuk apa. Nah, dari pengalaman-pengalaman awak ya dari apa itu dengan menguasai mikoriza dengan apa itu lebih itu jauh lebih kokoh lebih tegar gitu. Mungkin ada yang itu bagus hasilnya di lapangan ketika dari awal yang awak kasih dengan mikoriza baik itu pada kopi, kakao, tanaman untuk cukup banyak akan katanya pemangkasan itu untungnya adalah bahwa awak mendapatkan pertumbuhan yang seimbang antara tanaman batang itu yang pokok jadi tanamnya. Nah, sehingga itulah yang dikenal dengan istilahnya di kakao itu jongkek itu. Bahwa awak memelihara 3 jongkek. Nah, tapi rata-rata lah cukup ada risiko cukup bagus yang bertanya. Dan itu bahwa awak mengurangi kelembapannya sehingga tidak perlu rimbun itu daun yang banyak itu tidak perlu. Nah, itu yang perlu mungkin ada lakukan gitu. Nah, itu aja awak memudahkan pelaksanaan panen karena tidak banyak daunnya sehingga buahnya itu kan lebih banyak karena ketikanya daun yang banyak itu ini mengambil makanannya dari bawah memanfaatkan energi matahari maksimalnya dari buah tersebut. Dan itulah menjaga keseimbangan dari batang tanaman tersebut sehingga bisa memanfaatkan dari pupuk-pupuk matahari untuk tidak terlalu lembab sehingga disaran dalam di samping itu juga mempertahankan keseimbangan pertumbuhan vegetatif dan vegetatif yang cukup sehingga akan mendapatkan pembersihan dari dampak menjaga keseimbangan itu dan mempertahankan umur ekonomi tanaman artinya bisa dia efektif itu sampai 25 tahun kalau bisa mempertahankannya dengan menyambung batang sampingnya dari tanaman yang lalu itu bisa dipertahankan sehingga nanti bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah, itu yang menjadi persoalan. Dan ketika awak meningkatkan bibit tadi yang larang yang baik, yang pokok yang bagus tadi, ketika awak memindahkan ke lapangan, pada umur 8 bulan itu, dia membentuk cabang yang banyak seperti itu. Karena yang awak pelihara tidak seperti itu. Yang awak pelihara 3. Sehingga awak harus memotong mayat bahwa keseimbangan tahap pokok yang ada itu awak jadikan itu cabangnya yang seimbang dari kiri kanan ataupun yang di situ atau nanti dari cabang utama atau ada kembali sehingga simetris agak simetris lah. Tapi kalau enggaknya akan bantu anam yang sesuai itu enggak efektif, enggak bagus untuk apa. Aku yang lawak itu potong. Misalnya kok dari Georgia yang terutama yang cabang-cabang yang mendaftar kok sebut dengan plagiatrop kalau yang KT kok autotrop. Nah, itu yang ada awak potong nantinya sehingga awak pelihara menjadi 3. Nah, tanaman yang
risiko yang besar maka pada harus membantu. Maka kalau itu akan kemana lebih dari kita tinggalkan ke nanti atau ada risiko sehingga tiga pangkas nanti pangkasan bentuk yang pangkas akan terproduksi meningkatkan pemangkasan kita tahu itu nah kalau jalan di lapangan banyak memelihara yang di batang-batang utama atau yang sama itu yang banyak yang atau dipangkas tujuannya cabang-cabang itu dari cabang ke belakang aku perlu apa bangkas kalau dia alat terbantu dari bangkas itu perlu untuk supaya kalau dari cabang yang tadi yang bagian drop yang mendatar yang itu muncul nanti alat itu yang tanah putih dari anak tadi menjadi tiga cabang lah cabang pertama yang ada ikut cabang kedua ikut cabang ketiga cabang yang mendaftar atau tadi kiri dan kanan itu logo yang berpelihara dan seluruh cabang-cabang ataupun tunas air yang muncul dari situ ataupun dari kamar langsung potong dari memang kita dalam memelihara tanaman berbeda dengan tanaman buah atau menanam karambia waktu api saya itu buahnya jatuhnya datanya dan buahnya ada sesibuk itu kan boleh banyak menggunakan dari herbisida yang praktis tentu akan lebih apa sehingga memang kondisinya seperti itu nah biasanya untuk dulu sekitar 30 atau sekitar cabang yang utama di batang tadi kan dari cabangku tadi ada baru yang dari situ cabang yang ada tapi mereka setelah cabang itu naik ada cabang yang di situ atau kita cari cabang sekundernya itu nanti ya buah ada di situ banyak buah dari kakao yang ada sampingnya. Nah kalau yang rancak itu dari batang kamari ada buah kok buah ya dari situ sampai yang beko lihat terus itu dari cabang yang letak di cabang tadi cabang kadang-kadang untuk jarak cabang di batang utama tadi itu biasanya orang membelinya lagi hampir cabang sekunder yang ada yang nanti yang itu untuk tunas-tunas air atau bibilan yang ada di situ harus dipakai kalau contoh pangkat pemeliharaan memang banyak buahnya ada tidak itu buah adalah banyak mengambil buah sudah dibagi makan lalu diputih nah kadang-kadang hal tersebut ada alat tertentu kalau istilah Pak Dongko secara mikro sebetulnya seketik kan tapi ini bisa menjadi penghambat atau limit faktor pembatasnya
itu pembentukan buah mana. Nah, kadang-kadang itu yang luput kan, tapi di perkebunan swasta yang besar itu biasanya dilakukan. Tapi memang secara umum kakao awak itu 97% ada orang perkebunan banyak. Memang rakyat yang banyak perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, awak di Sumatera Barat itu dulu pun nomor bus penghasil kakao pada 2006 sampai 2005 balik ketika ada pendampingan dari sekolah RSM ataupun yang lain. Tapi dari 10 tahun terakhir kok dah ada lagi pendampingan, dah ada itu biaya apa seadanya, sehingga awak kalah di Aceh. Untuk Sumatera kok awak lah kalah di Aceh, lah kalah di Lampung. Tapi memang dari Sulawesi yang paling banyak itu di Sulawesi. Tapi adalah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Kalau selatan itu paling rendah tuh, lebih banyak lagi di Sulawesi Barat tadi di kampungnya Pak Adi ini, ini jauh lebih apa lagi. Tapi yang paling banyak adalah di Sulawesi Tengah dan Tenggara dalam 5 tahun terakhir ini produksinya dan memang kondisi awak. Tapi yang menjadi heran awak sumber benih di awak itu banyak digitak oleh orang Sulawesi, banyak dikirim dari Aceh. Itu yang dari Scorpio, dari Pak Fikri Amir di Payakumbuh itu banyak tuh, juta-juta dalam setahun tuh. Itu kalau menjadi sumber induk yang jaleh dari Acehnya itu dapat dari orang hasilnya dari Scorpio ada cuma lahannya cuma tapi penduduk yang lebih mahal yang menjual itu dari menjual benih yang per kilo banyak permintaan. Bahkan ke Sulawesi Selatan pun banyak dari itu. Sehingga awak dari petani ataupun masyarakat awak atau ada pendampingan, nggak ada bantuan, ada apa lagi, alhamdulillah ditinggalkan oleh masyarakat. Memang telah menjadi kendala salah satu untuk memang harganya yang bervariasi itu juga menjadi pembiayaan transformasi atau cabang yang tadi ini bersama dengan banyak rekan-rekannya cabang-cabang yang harus dipangkas sebagai cabang Bandung ada cabang Jepun atau cabang-cabang itu nanti di lapangan bisa kita berikan sebagai suasana bersama. Pangkas menuju ke Dinas positif terbentuknya dan baru dan pangkas yang tidak terjadi kelembapan yang tinggi sehingga pangkas positif untuk bunga untuk bisa menghasilkan itu cukup tinggi. Dalam positif harus ada keseimbangan antara masuk mesin atau chip pertanian ini akan membentuk bunga dan buahnya juga. Dan aerasi boleh terbenam, pangkas boleh tetap pendek dan tetap besar. Itu rata-rata ini kira-kira yang dapat dibersihkan. Ini sebetulnya ini untuk parit yang untuk rendah dari sehingga tidak terbenam ya, tidak datar gitu. Tapi di sini dilakukan untuk sebagai bagian ataupun pelakukan nanti. Ini dari buah dan tanaman kakao tersebut yang cukup sebenarnya. Ini ketika sudah diserang oleh penyakit tanaman kakao itu yang banyak menyebabkan yang menyerang dari buahnya yang hitam, sebenarnya tidak bisa jadi. Ini ada juga yang busuk ataupun ini saya katakan juga bagi tanaman diserang untuk melihatkan apa yang hama dan banyak itu. Ini seperti ulat api, ini ulat bulu, ini juga kumbang, ini apa yang menyerang seperti ini penyakitnya ada busuk buah, dan ini menyerangnya di sini, dan di sini juga tergantung pada panahnya. Ini juga ada ini Bapak Ibu ini tahu nanti obatnya bisa semakin besar.
dan ada juga maksudnya mungkin ada yang perlu ada yang bersifat parasitoid nanti ini juga atau juga sebagai predator dari hama-hama ini. Nah, itu mungkin nanti bisa dibahas. Ini contoh-contoh yang menyerang betul. Ini gejala dari ini yang ditakutkan karena yang kita ambil kan buahnya. Nah, buah inilah yang benar. Nah, biasanya dari pengalaman itu diserang pada buah yang masih muda, yang umurnya kurang dari 2 bulan. Nah, sehingga kalau yang alahannya yang kecil bisa lah istilahnya itu disungkup dengan plastik. Nah, apa nama istilahnya itu kondomisasi lah barang itu sampai yang besar, sehingga bisa itu sampai kecil terjaga. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak kan sulit juga repot. Ya bisa menggunakan kadang-kadang kita kan nah, ini hati-hati aja itu salah satu yang efektif juga untuk dan buat pemangkasan juga. Ini yang musuh alami mengerik luar kakao yang juga nanti bisa dijelaskan untuk mereka. Semua ini nanti bisa pemangkasan seperti saya dibuat orang bisa untuk yang lain ada juga membuat goreng tanpa perlu bercampur pada pupuk dan pupuk lain. Ini banyak nih. Ada kalau udah terserang air hujan, ini jatuh ada buah yang di bawah, ada kena pula buah yang di bawah. Boleh hujan untuk air. Ketik bisa ini atau bisa ditanya. Saya kira itu pengerik batang juga ada di sebuah silem sehingga mati cabang-cabang tersebut atau jaringannya juga banyak ditemukan. Ini dia berat pengerik atau berat pengerik batang kakao yang ada di dalam. Ini kira-kira alaminya dari pengerik batang dalam kakao. Ini bisa bertanya sama Pak Ibu sama Bapak Ibu. Ya, yang dominan pada tanam ini adalah jamur dan penyakit busuk buah ini. Setelah sakit, mudah ditanamkan dalam tanah ini, karena dia pindah ini dari pelembapan kebun, pemangkasan tanah kakao dan tanam pernahnya juga perlu dilakukan pemangkasan sehingga pelembapan terjaga dan terkendali. Ini aman tanaman utama pada kakao yang akan mati jadi ada akibat ini mengapa kesempatan ini tidak perlu lagi kira mungkin cukup untuk kita hari ini untuk pertemuan ini mungkin perlu kita diskusi atau mungkin ke lapangan atau ada yang mau ditanya sebagai informasi kakao kita yang ditanam yang di Solo itu batu kejuaraan kakao
tahun internasional yang diadakan di Prancis tahun 2020 apa 20 ya 21 tapi hasilnya di nomor 22 kita itu dapat nomor 2 di dunia hasil perhimpunannya karena memang penanganannya paling bagus tahun 2021 udah akhir itu tapi 2020 termasuk nomor 2 kakao bita yang ada di cukup bagus sangat cocok sangat sesuai baik dari segi lemaknya ataupun kandungan coklat ataupun yang lain sehingga secara tubuh dan itu membentuknya mungkin kita diskusi apa namanya Bu? Ya. Nama saya Rosmeli, panggilannya biasa. Maaf, nama saya ini dapat coklat. Baru kemarin, belum sampai 1 bulan, baru nanam. Mana yang bagus, waktu kita menanam, pendidik hasilnya tidak mana berkembang kemudian apa kita Mahkamah Kehormatan Dini. Bu, atas pertanyaannya. Memang kalau secara apanya umur dari ini memang lebih lama. Tapi kalau memang kalau kualitasnya tentu akan lebih sama dengan induknya itu tentu dari yang vegetatif ataupun dari yang kita ambil dari stek ataupun sampung pucuk ataupun samping itu akan lebih aman. Biasanya untuk samping atau samping pucuk itu kan itu ketika umur atau memang ada serangan dari apa tadi yang baru kita samping. Nah, untuk gelombang tanam itu memang kita mengharapkan bagusnya itu kita beli kita tidak tahu juga. Nah, kalau memang pada tanah-tanah masam biasanya orang juga memberi kapur dulu. Tidak mahal juga kapur dulu itu sekarang kan untuk memberikan pH tanahnya. Nah, untuk jarak tabang tanam ini walaupun bibit unipik bisa membuat dulu ya tidak ada tanahnya itu kalau berupa ini bisa segar artinya kuasa dalam penyerapan tersebut. Ini yang barangkali tengah sehingga memang segar dari akar pokok dia satu lagi apa kita ya tadinya pupuk ya kandang aja dengan pupuk NPK itu kita beri itu udah cukup umpamanya umur yang kita pindahkan tadi umur 6 bulan itu cukup umpamanya untuk yang pertama kita kasih NPK nya itu sekitar 20 gram aja jadi agak jauh dari batang udah ditanam tersebut kira kalau batangnya ini kira-kira ini lah batangnya ya di luar bukan di dalam tapi bisa kalau dia dimasukkan di dalam dari lubang tadi akarnya belum sampai ke sana ya itu masih bisa panjang sebenarnya ada juga orang yang di dalam itu kadang dengan ini yang bagus itu bagus di indikasi secara lingkar kita berikan dari 20 gram itu ada halo Bu ada lagi nih Bu kakinya kok lah yang kalau aku yang garis besar saya bisa gambarnya coba jenisnya
Jadi Bu. Ya. Tangannya pas hari panen. Ya. Jadi perbedaannya ciri di kancah gitu kan. Ini akan muncul pucuk baru yang bagus. Karena itu orang biasanya menanam tanaman atau pohon beli. Pohon tidak terbuka yang ada. Tapi kalau lain tahan, mungkin ya batang terangji atau itu biasanya itu alatnya persiapkan ulang karena dia namanya permanen. Tapi banyak orang menanam di bawah batang pisang atau apa yang dilakukan asal nanti habis lah pokoknya lah kadang lo tanaman nangga yang kau yang kelambek kini kok pisangnya yang memanfaatkan itu banyak orang dilakukan oleh masyarakat. Betul, bagus. Jadi penumpukan disusun apa bulan lagi Pak? Bisa kurang-kurangnya tadi dalam setahun awal harus mengumpul dan sesuai sehingga memang pertumbuhannya kan lebih bagus. Dan kalau ini sudah ditanam dan yang kedua anak-anakku itu loh lalu makan yang itu yang kadang-kadang awak kan yang banyak lah kebanyakan lah ya. Tapi di Lintau pun harusnya tak dia. Nah, biasanya di Lintau pun lahir rajin mengumpul dari barangnya dari situasi yang pula. Tapi kalau tidaknya pembuatannya hidup yang cepat tidak dipalapi subur juga itu kan tidak rancang itu yang menjadi perhatian dari awak bahwa awak bisa memberikan nama tumbuh apa bangkit. Biasanya banyak itu pohon gamal atau lantoro atau dada itu ada juga yang dipakai itu mal yang mudah dan bisa berfungsi. Ya. 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 Itu kan ada proses di itu terus kemudian minta ampun gitu padahal waktu mencari panik gitu kan tapi kalau yang di data itu Pak ya itu kan kok daunnya Aneh. sementara bisa kalau di ya kalau di data kan Barat berarti kalau yang itu juga kita bisa tapi yang paling penting memang awalnya itu dulu Aslinya memang selamat kesadurnya jadi kalau yang ya baju itu kesadur waduh mungkin ya yang nama abut, aku biasa sama anggap anggiko apa anggota dari apa serja. Siapa mau bu? Mai. Anak apa dan Pak? Jadi anak langsung jadi dalam umur 4 bulan tumbuh lancar
keadaan aku tuh Pak, daun tuh. Di bawah di bawah daun. Jadi pucuknya tuh Kalau mati ya Pak. ada Ada banyak tuh besoknya. iya di bawah daunnya ada. Itu Kalau di pangkal di tangan kan di campur daun tuh kan. Jadi pucuk itu dia mati pucuknya Pak. Tanya dulu aku dia aku tahu dia aku tadi juga yang main. Ya. Jadi mati pucuk Ya. Mungkin ada kemarin yang pengalaman sadar. Itu ada kutub putih katanya di Andi bisa Andi. Andi dalam Itu menyerang aku itu ya anak dulu gambar seperti itu. Dia sangat ada apa obatnya ke saya itu Pandi? Ada. Ada bukan lagi. biasanya yang Butuh apa ya? lumayan itu juga tuh bawahnya kalau masih rendahnya masih bisa itu masih bisa tapi kalau banyak itu nggak bisa masih tinggi harus pakai insektisida Di pembibitan. Bisa jadi terjadi. kalau masih ada serangnya masih bisa tapi kalau laba ada nggak mau si batang itu pernah dibumbu nggak Bu? Itu ya kamu hinggap dia di rumah ini baru Bu baru sedikit kok Ya. selama putih itu Pak Kemudian Bu di Kapuang ada di 292 ada sampai kalau di itu beko yang dilindungi buah yang anehnya Pak masih jadi kecil yang mati itu mati jadi zaman bibit kok iya buah baru setengah kilo bukan tadinya tuh jadi mau potong itu Pak deterjen dia aja dulu cabang baru daripada kamu itu beko melindungi dan masak kemudian kalau buka kan Lengket. melindungi begitu karena lu dia pun dari buah sudah pindah ke buahnya semua kata Bayu datang sabun itu kalau banyak sabun perhatiin saya lihat sabun banyak sabun
itu sehat buah. Karena kalaupun ada banyak kutu di dalam, dia lagi buah pun tidak akan merusak. Tapi kalau yang sempat bukannya pucuk, Kalau kami di kota. aku tadi buah kan. Nah, kalau kamu dia kok kayak lu mencari kutu, tadi kan dia lagi apa? Kamu itu adalah kan bahagia, kalau garansi dia sudah sampai kan dia sempat cari cari karena sudah balik abang di awal-awalatan kita pulang ke sambu itu aku kan ibu itu kan dari tanah belum ganti itu nah itu untuk sarang sambu ini kan jadi untuk mengendalikan aku kok pinggir buah kakao kok BBK itu kan sambu itu kan ada bisa bertahan di buat sempro itu nggak punya berperan aturan di rumah makanya bisa kebuah anak kerja sudah untuk buah Ada nggak apa Pak? Ini betul putih aja deh pokoknya kakaonya. Jadinya banyak biasa itu putih itu kan dipangkat. Enak ditampuk-tampuk ya. Dia lah buah model tu buah banyak aku banyak itu kan biasa lah buah banyak apa. Kan dikatakannya saja buah bau bulan. Jarang ada suatu buah kan ya. Ada dua sarung nggak bu? Iya. Buah dari itu buah itu masih baru efektif sarung. Buah sepanjang 8 cm kemudian dilata berarti itu jalan. Kalau ini gimana? Kita pernah pada bibit kan? Nah, untuk kita jadi kalau kita dari apa bisnisnya, sapu juga mengendalikan. Aku di rumah kalau aku butuh dulu pagi aja sering subuh. Bisnis banyak loh buku karena musim kering. Bumbu-bumbu kalau ini pakai apa cukup dulu. Bumbu kita benda aja kan. Pakai buku aku coba pakai itu dulu kan ini menghindari penggunaan bahaya kalau pada buah ada usaha kalau mau itu besok coba terutama buah narapun banyak anak kalau kata yang ada rumah sakit penjamnya banyak yang lah cuci-cuci tanah ini mungkin efek dari residu
makan bawang, makan tomat, apel yang lain itu sudah. Baiknya awak di rumah tangga atau di tetangga yang ada di kakek awak, you lebih awak nak melakukan. Tambah apa banyak apa informasi itu pewarna itu banyak sangat luar biasa. Itu yang beniko yang Poltek, Selendri, aduh, tahu apa yang sih? Ada rata-rata itu bisa berhemat. Artinya jangan awak yang dalam kondisi seperti itu. Banyak kan di kampung Pak Don itu mereka aku nyoba video. Nyoba lagi, namun ada kan dengan protein dari ayam kan bisa atau apa. Hal-hal itu yang mengurangi dari biaya dari perawat sehingga memang kita bermanfaat untuk generasi itu sekedar syarat yang banyak dan kenyataan. Halo Bu, yang ada Bu, ada ke lapangan oleh ada yang terasul Bu, yang atau yang masalah awak di siko ini kan nampak cari kan di karangan awak kan tanaman kan ada buah banyak ya cara awak cukup apa yang masalahnya mungkin lampu mangkas kan nampak yang terjadi yang masih banyak bilan nggak terlalu rimbun itu itu mungkin ini untuk memangkasnya kan kok nggak rimbun kurang sehingga banyak buahnya hanya enggak kalau rimbun itu kan daun yang tumbuh itu minta makannya dari pupuk dari bawah ke tanah yang dia besar. Ada tuh yang bersaing juga kayak sehingga buah itu ada yang tidak kadang atau ketek atau apa jadinya terus butuh yo. Keseimbangan itulah yang buat cari tadi batang yang tiga pupuk indah dari itu. Nah, ada masa itu pupuk kita bawa di sisi panen tadi di buah lebar sehingga kan yang di tanah aku berkurang dari itu dah begitu ketikanya kok ini kan berbuah sepanjang tahun bang kakao awak bang dari mulainya kalau penyerbukan kok ya nama jatuh lah serbuk sari ke kepala putih atau apa sampainya panen bisa berbuah sampai setengah bulan atau 5 bulan lamunnya atau bulan nanti sampai jadi nama ada ya jadi di sambungan di lapangan tanaman yang ala tuh atau sambungan masih bibit yang menia ini berbeda loh ya nggak bisa dong kalau saya bukan disambung ya yang perlu sambung kok plastik yang ada yang kan ada yang hari itu yang kuat yang aku ada sampai itu tuh longgar
meningkatkan kinerjanya, dan ya supaya jangan terlalu banyak gagalnya. ya disiram itu yang itu sesuai dari kalau memang ada parameter jangan sampai banyak lagi ya masuk itu melihat atau mengambilnya itu yang Bukan penutupannya yang ada cukup ya jadi cukup ya jadi cukup ya makin tenang ya ya kan dulu kesimpulan yang akan nah, itu mungkin di kalian atau di ini itu ya memang kelembapan itu yang disiram biasanya kalau orang kan di apa itu pakai songkok atau plastik itu kan lembabnya tuh nah, itu kan disambung ini pagi barunya menyiram untuk menjaga kelembapannya kelembapan tatahan dari apa ya di songkok ya biasanya jadi kelembapan itu menjadi kelembapan itu kan yang evapotranspirasi itu ada kaliang ya itu kena itu nah, itu yang menyebabkannya sering gagal dari itu tidak jadi tapi ketika itu kelembapannya ada air di akarnya juga cukup untuk apa peluang untuk itu tumbuh itu jauh lebih ada yang kamu lihat dari foto ya, ada kalau memang nggak ada lagi Baiklah Ibu-Ibu, sekian materi yang disampaikan Bapak Indra tadi. Semoga ilmu tadi bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri materi kita siang hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.